Jumpa lagi di video terbaru saya. Pempek, makanan khas Sumatera Selatan yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Umumnya, pempek dinikmati menggunakan kuah gula merah yang kental yang disebut cuko. Berani coba yang beda? Ayo, saya ajak untuk menikmati pempek menggunakan sambal. Pempek yang kenyal dipadukan dengan sambal yang hot spicy pastinya menarik untuk dinikmati. Ayo siapin bahan-bahannya. Ada tepung terigu sebanyak 250 gram, kemudian tepung tapioka sebanyak 500 gram, dan bawang putih yang sudah dihaluskan menggunakan 2 sendok teh garam. Kemudian ada opsionalnya menggunakan lada. Lada bisa dipakai, bisa enggak. Kemudian ada kaldu ayam atau penyedap rasa ayam kalau bisa. Kemudian saya siapkan gelas ya untuk menakar airnya. Dan jangan lupa siapkan wajan yang besar untuk mengadoni. Dan 1 butir telur, sifatnya opsional juga ya, bisa dipakai, bisa enggak. Ayo, siap untuk masak. Pertama, siapin dulu air yang mendidih sekitar 3 gelas belimbing atau lebih untuk membuat biang pempeknya. Untuk membuat biang pempek sendiri, terdapat 2 cara ya teman. Pertama, bisa kita bubur langsung tepung terigunya di atas kompor dengan air yang mendidih. Namun, cara ini agak beresiko karena jika tidak pandai, bisa-bisa tepungnya mengendap di bawah dan berkerak di bawah. Makanya saya pakai air yang sudah mendidih saja dan kita uleni di luar kompor. Untuk takaran airnya sendiri nanti akan saya share ya di description box. Silahkan dicek di bawah beserta bahan-bahan lainnya yang pasti. Karena sebagai pemula sendiri terkadang saya masih suka ragu dengan takaran air untuk membuat pempeknya. Jadi ini kelebihannya kalau kita membuat biangnya di luar kompor. Jadi nggak perlu ragu, bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit air sampai adonannya pas seperti bubur. Nah, dikira-kira aja nanti adonan biangnya ini akan kita campur menggunakan tepung tapioka sebanyak 500 gram. Dikira-kira supaya nanti adonannya tidak lengket di tangan dan bisa kita bentuk. Setelah tercampur rata, baru kita tambahkan bawang putih yang telah digabung dengan garam sebelumnya. Nah, untuk bawang putih dan garamnya ini bisa kita pisah atau digabung. Karena saya menggunakan ulekan, jadi langsung saya ulek menggunakan garam. Lalu kita tambahkan putih telur. Nah, kenapa saya pakai putih telur? Karena yang kuningnya nanti bisa kita manfaatkan untuk isian pempek ya. Jadi hemat. Karena telur ini sifatnya opsional, bisa dipakai, bisa enggak. Lalu tambahkan kaldu ayam atau penyedap ayam. Saya menggunakan Royco dan lada. Lada ini sedikit saja jumlahnya, nggak usah terlalu banyak. Kita aduk kembali sampai tercampur rata, benar-benar lembut seperti bubur. Setelah tercampur rata, adonan biangnya seperti bubur bayi, baru kita diamkan selama beberapa menit untuk menetralkan suhunya. Kebayang dong tadi menggunakan air panas, kalau langsung kita campur menggunakan tepung tapioka, bisa melepuh tangan. Oke, sudah siap kita bentuk empek-empeknya. Nah, setelah lembut, sepertinya agak keras sih, nggak masalah, nanti kita tambahkan air aja. Langsung deh kita campur dengan 500 gram tepung tapioka. Campurnya perlahan aja dulu karena takutnya nanti kekerasan atau kelembean. Sambil menguleni bisa kita tambahkan air secukupnya bila kelembean atau kekerasan. Untuk takaran tepungnya sendiri 500 gram dan 250 gram itu 2:1, harus habis tercampur seluruhnya. Jika kalian ingin membuat pempek dalam jumlah banyak, kita bisa sesuaikan takarannya 2:1. Misalkan nih 1 kilogram tepung tapioka, kita pakai 500 gram tepung terigu. Adonan baku ini untuk membuat empek-empek dos atau empek-empek tanpa ikan.
membuat pempek menggunakan ikan tersendiri, jangan coba-coba menggunakan adonan ini ya, karena takarannya beda. Karena pakai ikan, jadi takaran tepungnya biasanya itu agak dikurangin kalau nggak salah ya. Saya sendiri udah pernah nyoba, tapi hasilnya masih kurang bagus. Kadang kekerasan, kadang kelembutan. Nanti kalau saya udah pandai membuatnya, pasti saya share ke teman-teman semua gimana cara membuat pempek menggunakan ikan. Untuk membuat adonan pempek dos atau pempek sambal ini sendiri sebenarnya mirip-mirip dengan adonan membuat cireng ya teman. Cuma bedanya kalau adonan membuat cireng itu biangnya menggunakan tepung tapioka, baru dicampur dengan tepung terigu secara perlahan. Oke, kembali ke adonan pempek kita. Sudah tidak lengket, berarti bisa kita cetak. Untuk membentuk adonan pempeknya sendiri, jangan lupa siapkan minyak sayur ya, supaya nggak lengket ke tangan adonan yang akan kita bentuk. Kita menggunakan 2 tangan, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu supaya terhindar dari corona. Nah, kita ambil sejumput adonan pempeknya kira-kira sebesar bakso, baru kita pipihkan. Dan saya memanfaatkan lingkaran di bawah mangkok untuk membuat cetakan bulat sempurna seperti ini. Nah, bisa dicontoh atau bisa manual dibentuk pakai tangan juga nggak masalah. Namun kalau mau menggunakan mangkok harusnya dialasi plastik ya, supaya waktu diangkat rapi. Oke, saya teruskan menggunakan tangan aja deh, karena waktu diangkat itu kurang bagus, kurang rapi. Nah, seperti ini kita manfaatkan cekungan di bawah telapak tangan kita. Kita tekan menggunakan ibu jari supaya membentuk lingkaran sempurna. Ulangin langkahnya sampai semua adonannya habis. Nah, untuk membuat pempek ini sendiri, saya membuat varian yang agak beda menggunakan isian ayam. Nah, isian ayam ini kita akan pakai untuk mengisi pempeknya. Pertama, kita pipihkan dulu 2 pempek. Adonannya agak lebih tipis dari sebelumnya, supaya nanti waktu kita satukan nggak terlalu tebal. Setelah kita pipihkan, kita isi menggunakan ayam, atau bisa kita siapkan terlebih dahulu kulit layer pertamanya, baru kita isi ayamnya. Nanti kita gabungkan menjadi satu seperti membuat dorayaki ya teman. Oh iya, untuk resep dorayaki, untuk yang belum nonton silahkan lihat di video saya sebelumnya, makanan kesukaannya Doraemon. Yang sering nonton kartun pasti tahu deh gimana. Oke, kita gabungkan ya layer atas dan layer bawahnya, lalu kita kunci di pinggirannya supaya nggak bocor nanti waktu kita goreng. Seperti pangsit juga ya kalau dilihat-lihat ya, tapi lumayan loh enak kalau ada isinya. Jadi kita makan pempek itu ada varian yang beda, seperti makan apa ya, pangsit ya mungkin ya, isiannya ayam. Nah, seperti ini buat keseluruhan sampai adonannya habis. Ulangi langkahnya, jangan lupa dikunci yang agak rapi. Nah, seperti ini, secantik mungkin supaya semangat ya yang makannya. Oke, ada cara kedua, bisa juga kita isi. Kita buat layer yang agak tipis, lalu kita tutup, baru kita pipihkan. Bisa juga seperti itu. Bisa dipilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Bentuk sesuai selera, tapi jangan terlalu tebal ya, karena untuk pempek yang satu ini kita tidak merebus, jadi langsung kita goreng. Nah, seperti ini hasilnya setelah semua adonan pempek tercetak. Satu resep ini menghasilkan sekitar 32 buah pempek. Bisa sesuai dengan cetakan masing-masing. Bisa langsung kita goreng menggunakan api sedang, jangan terlalu besar, karena kita tidak merebus pempeknya. Takutnya nanti mateng di luar tapi di dalamnya nggak terlalu matang. Kalau udah kecoklatan, kita balik dan angkat sambil
goreng, kita siapkan untuk bahan membuat sambelnya ya. Ada cabai keriting sekitar 15 dan tomat, 1 butir tomat. Kemudian bawang merah dan bawang putih, 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Lalu asam jawa kita larutkan sekitar 3 sendok makan untuk kita campur dengan sambelnya nanti. Semua bahan digiling halus bisa menggunakan blender atau ulekan. Nah, jangan lupa siapkan 1 lembar daun kunyit untuk bumbunya nanti. Kita potong halus-halus untuk taburannya nanti. Oke, untuk yang memblender kita potong kecil-kecil terlebih dahulu, baru kita masukkan blender dan tambahkan sedikit air supaya nggak lengket. Oke, langsung kita tumis bumbunya hingga harum. Siapkan wajan yang agak panas ya, dan ukurannya agak besar supaya menampung pepeknya ketika kita masukin ke dalam wajan nanti ya. Tumis hingga harum ya, dicicipi juga boleh kalau ragu. Untuk kalian pemula yang belum bisa masak seperti saya, bisa dicicipi udah matang atau belum. Kalau kira-kira udah nggak ada rasa pahit atau langu-langunya udah hilang, itu berarti udah matang. Nah, kita masukin dulu asam jawa yang sudah kita larutkan tadi. Kita aduk merata, pastikan bumbunya matang dan tambahkan gula garam. Gulanya saya pakai sekitar 1 sendok gula dan 2 sendok teh garam atau sekitar 1 sendok garam. Jangan terlalu asin dan jangan juga hambar, karena tadi pempeknya nggak terlalu asin atau nggak terlalu ada rasanya. Jadi kita tutupi dengan bumbu sambalnya yang agak asin supaya mengcover semuanya. Dan masukkan daun kunyit yang sudah kita iris, kita slice kecil-kecil tadi. Kalau kalian punya daun jeruk, lebih baik juga dicampur daun jeruk supaya wangi aromanya. Nah, setelah seperti ini saya menyisihkan sebagian untuk bumbu yang lain. Untuk pempeknya nggak semuanya saya masukin, untuk cocolan yang lainnya nanti tambahkan air jika kurang ya. Setelah rata baru kita masukkan pempek yang tadi selesai kita goreng. Nah, seperti ini. Jadi adonan pempek yang telah kita goreng tadi akan melembut kembali karena menyatu dengan sambal yang mengandung air. Seperti ini, aduk rata. Pempek sambal sendiri merupakan makanan khas Jambi atau kota Jambi seberang. Yang belum tahu Jambi, Jambi itu bukan Sumatera Tengah ya. Jambi itu salah satu provinsi tetangganya kota Sumatera Selatan. Siap kita sajikan. Nah, seperti ini hasilnya, sangat hot and spicy ya teman-teman semua. Ada yang udah saya potong isiannya ayam, pastinya enak sekali. Silahkan coba di rumah ya. Dan ada juga yang saya pisahkan ini, pempeknya saya potong-potong dan saya taburi saus yang tadi saya sisihkan. Nah, seperti ini. Untuk pempek sambal sendiri bisa dijadikan ide usaha ya teman-teman semua. Biasanya dijual sekitar 1 pack isi 10 itu 10.000, lumayan loh. Untuk kalian yang suka pedas, wajib banget dicoba makanan yang satu ini. Dan untuk isiannya bisa juga loh diganti yang lain seperti telur, puyuh, atau tahu. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. See you next video teman-teman semua.